bakal bahas topik yang cukup berat, tapi penting juga buat dibahas. Ya, ini berkaitan dengan kebijakan Trumponomics terhadap keseimbangan perekonomian. Di sini kita akan ngebahas dari sisi model, yaitu dua sektor dan empat sektor. Santai aja kita ngebahasnya ya. Yang penting berbobot, terus bermakna juga. Oke, kita mulai ya. Kita mulai eh dari Kawinis. Gimana menurut pendapat Kawinis? Halo, eh, baik. Menurut saya, Trumsonomics adalah istilah yang menunjuk pada kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menjabat. Fokus utamanya pada pemotongan pajak, deregulasi, peningkatan belanja militer dan infrastruktur, serta proteksionisme perdagangan. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan cara meningkatkan konsumsi dan investasi dalam negeri. Jadi begitu menurut saya. Oke, ini kita tuh tertarik ke model ekonomi dua sektor dulu ya. Ya, Oke, menurut Kabela, gimana sih pengaruh Trumponomics di model dua sektor? Kalau menurut aku ya, di model dua sektor ini kita cuma bahas rumah tangga dan perusahaan. Ketika pajak penghasilan diturunkan, pendapatan disposable rumah tangga naik. Otomatis konsumsi meningkat. Di sisi perusahaan, pajak yang lebih rendah justru mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak. Karena profitabilitas meningkat dan secara teori ini menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, meningkatkan output dan juga pendapatan nasional. Gitu sih. Iya, tapi perlu diingat juga peningkatan permintaan agregat yang terlalu cepat bisa menciptakan inflasi. Jadi, meski konsumsi dan investasi naik, bisa ada tekanan harga. Nah, ini menyebabkan perekonomian bergeser dari keseimbangan awal, menciptakan inflationary gap kalau output real melebihi output potensial. Oke, di awal aja nih pembahasan kita udah menarik ya. Sekarang kita tambahin sektor pemerintah atau model tiga sektor. Menurut Kanida, bagaimana dampaknya? Oke, thank you, Seva. Di model tiga sektor, sektor pemerintah ikut masuk. Ini memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal bekerja. Trump menurunkan pajak, tapi juga menaikkan belanja, terutama di militer dan infrastruktur. Ini menyebabkan defisit anggaran yang besar. Dalam jangka pendek, permintaan agregat akan naik lagi, memperkuat efek dari dua sektor tadi. Tapi dalam jangka panjang, utang pemerintah meningkat, bisa menimbulkan efek crowding out, di mana sektor swasta sulit mendapatkan dana karena pemerintah menarik dana dari pasar. Itu sih. Iya benar kan, Ida. Dan itu juga yang bikin suku bunga naik kan, karena pemerintah butuh dana yang besar. Kalau suku bunga naik, investasi swasta bisa turun. Jadi, awalnya investasi naik, kemudian bisa menurun karena kompetisi dana di pasar. Nah, ini mempengaruhi keseimbangan baru yang bisa jadi lebih rendah daripada harapan di awal tadi. Nah, pembahasan kita nih makin kompleks ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sektor 4 dengan tambahan sektor luar negeri. Menurut Kak Sudi, bisa dilanjutkan? Oh iya, oke, terima kasih. Menurut aku sih di model empat sektor, kita lihat rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi, Trumponomics terkenal dengan kebijakan proteksionismenya. Trump mengenakan tarif tinggi untuk impor dari Cina dan negara lain. Jadi ini memicu perang dagang. Jadi efeknya ekspor dari Amerika Serikat pun menurun karena negara lain juga membalas dengan tarif tinggi. Jadi impornya jadinya mahal.
daya belinya juga turun dan terjadi inflasi dari sisi biaya. Benar. Selain itu, barang-barang impor jadi lebih mahal untuk konsumen domestik. Jadi meski produksi dalam negeri naik karena perlindungan tarif, daya beli masyarakat bisa turun karena harga naik. Dan neraca perdagangan jadi defisit, terutama kalau ekspor turun lebih cepat daripada penurunan impor. Oke, sekarang kita ke Kamaria. Dari sisi teori keseimbangan ekonomi makro, bagaimana Kamaria nih melihat perubahan ini dalam konteks 4 sektor? Oke, baik saya Pak. Keseimbangan ekonomi terjadi saat pengeluaran agregat atau output nasional. Dalam 4 sektor, kita hitung juga ekspor neto. Kebijakan proteksionis bisa menekan ekspor neto yang menurunkan pengeluaran agregat. Ini bisa menggeser kurva AD ke kiri, meskipun dari sisi domestik, AD digeser ke kanan oleh belanja dan konsumsi. Jadi, bisa terjadi tarik-menarik antara faktor domestik dan eksternal yang akhirnya membuat keseimbangan perekonomian tidak stabil. Itu aja sih. Oke, sekarang kita ke Intan. Kalau kamu bisa tarik benang merahnya nih ya, terutama dampak internasionalnya bagi negara Indonesia. Pasti, ketika Amerika Serikat menerapkan tarif tinggi dan menekan impor, negara seperti Cina membalas. Volume perdagangan global turun, negara berkembang seperti Indonesia bisa terdampak lewat turunnya permintaan ekspor dan gangguan rantai pasok. Selain itu, ketidakpastian global bikin investor tarik modal dari negara berkembang, memicu depresiasi mata uang dan inflasi impor. Jadi, kebijakan Trumponomics punya efek domino yang nyata. Oke, selanjutnya kita lanjut dari banyak sisi kebijakan Trumponics ya. Dari keseimbangan perekonomian 2 hingga 4 sektor, sekarang kita lanjut membahas jangka panjang, dampak global, serta respon domestik. Oke, kita mulai dari Kawinis. Menurut Kawinis, apa nih? Baik, terima kasih, Sepa. Kalau kita lihat dalam jangka panjang, Trumponomics menciptakan ketegangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal. Pemotongan pajak memang meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam 2 sektor, tapi defisit anggaran membesar. Di konteks 3 sektor, pemerintah terpaksa terus menarik utang untuk menutup pengeluaran yang meningkat, menciptakan crowding out effect, dan akhirnya menghambat investasi sektor swasta. Ini berbahaya karena mengganggu keseimbangan jangka panjang. Setuju banget sih dengan Kak Winis. Karena dalam 4 sektor, dampak global tuh semakin terasa. Negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Eropa merespon proteksionisme Trump dengan membalas tarif yang menciptakan ketidakpastian global. Aliran modal pun terganggu dan investor asing jadi ragu menanamkan modalnya di US karena risiko politik dan juga ketidakpastian regulasi. Neraca transaksi pun juga di US tidak berjalan dengan baik gitu. Mereka terjadi defisit lebih dalam karena ekspor turun, sementara impor tetap tinggi dari negara lain. Iya, benar. Dan dari sisi tenaga kerja juga nggak kalah penting. Awalnya industri di dalam negeri mungkin bangkit karena perlindungan tarif. Tapi dalam jangka panjang, teknologi menggantikan banyak peran pekerja. Jadi, walaupun sektor produksi sempat tumbuh, lapangan kerja tidak otomatis bertambah secara signifikan. Dalam model 3 sektor, ini berarti konsumsi rumah tangga stagnan atau bahkan menurun sebab pendapatan tidak merata. Terima kasih. Poin bagus, Kak Mesra. Kebijakan fiskal ekspansif Trump sebetulnya tidak menyasar redistribusi ya. Maka dalam jangka panjang terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan. Sektor rumah tangga dengan pendapatan rendah tidak mendapatkan manfaat secara signifikan. Dalam 4 sektor ini terdampak pada berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.
Ketimpangan bisa menghambat pertumbuhan konsumsi secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan pasar. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dan kita ingat adalah dampak terhadap lingkungan. Trumponomics sangat pro-bisnis dan cenderung mengabaikan regulasi lingkungan. Di sektor produksi, perusahaan diberi kelonggaran eksplorasi sumber daya tanpa kontrol yang ketat. Dalam model ekonomi 4 sektor, lingkungan seharusnya dihitung sebagai salah satu aset jangka panjang. Kalau eksploitasi dibiarkan, akan mengganggu keberlanjutan ekonomi itu sendiri kan? Nah, aku tertarik tuh yang dibilang si Adele, saat lingkungan rusak, produktivitas sektor pertanian dan manufaktur juga turun. Ini akan meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi dari sisi penawaran. Jadi kebijakan moneter jadi sulit dikendalikan. Keseimbangan dalam 4 sektor jadi rawan. Rumah tangga menderita karena harganya tinggi. Pemerintah kesulitan mengelola fiskal. Perusahaan terhambat produksi dan hubungan perdagangan pun terganggu. Nah, kita juga bisa tarik dampaknya pada sektor jasa. Meski Trumponomic fokus ke manufaktur, banyak pekerja justru bergantung pada sektor jasa. Ketika ekspansi fiskal lebih menyasar industri besar, sektor jasa bisa tertinggal. Ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam 3 sektor. Seharusnya, kebijakan fiskal menyentuh semua sektor agar multiplier efeknya optimal, bukan hanya industri. Ya, benar itu Yunita. Bahkan dalam 2 sektor pun kita bisa lihat bahwa kebijakan yang tidak merata hanya menguntungkan segmen rumah tangga berpenghasilan tinggi. Mereka yang mampu investasi dan konsumsi lebih besar yang menikmat pemotongan pajak. Ini berarti keseimbangan dalam model sederhana bisa melenceng kalau stimulusnya tidak proporsional. Menarik juga ya kalau kita hubungkan dengan kebijakan suku bunga The Fed saat ini, ketika Trump dorong ekspansi fiskal besar-besaran, Federal Reserve justru khawatir akan inflasi. Akibatnya suku bunga dinaikkan. Dalam model 3 sektor, ini menghambat investasi swasta karena cost of capital meningkat. Ketidakharmonisan antara kebijakan fiskal dan moneter jadi salah satu penyebab ketidakseimbangan jangka panjang. Dari pembahasan ini cukup tajam ya untuk dibahas, dan bisa kita simpulkan juga bahwa Trumponomics itu tuh memang mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek, tapi menciptakan potensi ketidakseimbangan dalam 2, 3, hingga 4 sektor. Jika tidak diimbangi dengan strategi jangka panjang yang menyeluruh atau inklusif. Oke, cukup sampai sini aja pembahasan kita. Terima kasih atas pembahasan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Thank you, guys. Bye-bye.